kita ini memang jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi kalau kita tidak pernah menyesali dosa kita itu, perbuatan kita itu, jikalau kita tidak pernah sadar dan berubah terhadap perbuatan-perbuatan jahat itu, maka sesungguhnya itu adalah orang-orang yang akan hancur. Karena tidak pernah menyesali kesalahan. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Keluar yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Amin. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta yang memeliharanya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yang menjadi tema kita dalam teks firman Tuhan yang sudah kita baca, yaitu hak kesulungan. Hak kesulungan, dan hak kesulungan ini adalah hak kelahiran yang dimiliki oleh anak pertama, dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga yang telah Tuhan berikan baginya. Dan Ribka ini sempat mengalami kemandulan, dia tidak mempunyai keturunan, sehingga Ishak sangat bergumul di hadapan Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan, terus memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan keturunan baginya. Tetapi di sisi lain, ia tetap percaya bahwa ia akan menerima janji Tuhan yang telah Tuhan janjikan kepada Abraham. Apa yang dilakukan oleh Ishak, yaitu ia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga doa itu dikabulkan oleh Tuhan, sehingga mereka mendapatkan anak. Yang pertama yaitu Esau, itu namanya anak yang sulung, dan yang kedua yaitu Yakub. Anak ini kembar di dalam rahim Ribka. Dan Tuhan telah menetapkan kedua anak ini di dalam rahim Ribka, di mana mereka sudah bertolak-tolakan di dalam rahim. Belum lahir, di dalam rahim pun sudah bertolak-tolakan. Sudah terjadi penolakan. Sehingga Tuhan menyatakan kepada Ribka, setelah Ribka menanyakan hal itu kepada Tuhan, Tuhan berfirman di ayat yang ke-23, dua bangsa ada dalam kandungan. Jadi di dalam rahim pun Tuhan telah menentukan bahwa kedua anak ini nanti akan saling merebutkan kerajaan. Dan hak kesulungan ini diperoleh oleh Esau, Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi oleh karena godaan-godaan yang diperhadapkan kepadanya, oleh berbagai persoalan yang diperhadapkan kepadanya,
maka ia menganggap sepele dan ia menjual hak kesulungan itu. Hak kesulungan ini bagi orang Israel adalah sesuatu yang sangat berharga, karena anak sulung ini adalah yang mewarisi yang lebih banyak harta dari orang tuanya. Dan dia sangat dihargai dan memiliki wewenang untuk mengatur, untuk memimpin keluarganya setelah tidak ada orang tuanya nanti. Sehingga ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi mereka. Tetapi cara Yakub untuk merebut hak kesulungan ini adalah salah. Sekalipun Yakub adalah anak perjanjian, tetapi di dalam perbuatannya juga tetap dinyatakan ia salah. Kenapa? Karena ia telah merebut hak kesulungan kakaknya dengan masakannya itu. Apa yang telah Tuhan berikan bagi setiap kita, apa yang telah Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita, itu harus kita pelihara dan harus kita setia untuk melakukannya, untuk menikmati apa yang telah Tuhan berikan itu. Di dalam hal ini Esau sedang tidak menaati aturan Tuhan, karena anak sulung dan anak kemudian itu semua berada di dalam ketetapan dan aturan Tuhan. Dan harusnya tidak boleh dilanggar oleh setiap orang. Tidak boleh dilalaikan oleh setiap orang. Apa yang telah Tuhan atur di dalam kehidupan kita. Apa yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Tetapi Esau tidak mengingat hal itu. Esau memiliki pikiran yang sangat pendek. Dia tidak memikirkan masa depan. Dia tidak memiliki kebijaksanaan untuk menjawab tawaran yang diberikan oleh Yakub. Sehingga ia rela menjual hak kesulungan itu. Sehingga ia jatuh di dalam godaan itu. Segala sesuatu yang telah Tuhan berikan bagi kita, haruslah kita mengucap syukur. Kita menerima. Banyak orang sekarang yang tidak menerima keadaannya, situasi dan keadaan yang dialaminya. Baik melalui hubungan keluarga, baik melalui fisik. Ada banyak orang yang tidak menerima keadaannya, bersungut-sungut untuk menerimanya. Bahkan dalam teks ini dinyatakan Yakub memperoleh ini oleh karena masakannya, dan Esau telah tergoda dengan masakan. Ini adalah oleh karena nafsu, oleh karena keinginan daging, sehingga ia jatuh. Ada banyak orang-orang Kristen saat ini hanya dengan merebut jabatan, hanya tahta, hanya karena makanan dan lain sebagai tawaran-tawaran yang diberikan. Banyak orang yang meninggalkan imannya saat ini. Sehingga firman Tuhan mengingatkan setiap kita supaya tetap kita pelihara apa yang telah Tuhan berikan bagi setiap kita. Supaya kita tidak meremehkan apa yang telah Tuhan berikan bagi setiap kita. Jangan oleh karena sesuatu hal maka kita meninggalkan Tuhan. Pertama-tama yang dialami oleh Esau ini adalah karena ia lelah, karena ia dari padang. Sehingga ketika ia pulang, ia mengalami kelelahan. Dan akhirnya dengan kelelahannya itu, dengan kecapean yang dialaminya, ada godaan yang datang kepadanya. Seringkali di dalam pergumulan-pergumulan kita, seringkali di dalam kelemahan kita, kelelahan kita, kecapean kita, persoalan, seringkali kita jatuh. Seringkali kita tidak mengingat apa yang Tuhan berikan bagi kita. Dengan pergumulan-pergumulan yang kita alami, seringkali kita tidak mengingat bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Supaya apapun bentuk pergumulan kita, persoalan yang kita alami, tantangan yang diperhadapkan kepada kita, baik di dalam rumah tangga, baik menurut pribadi kita masing-masing, hendaknya kita tetap kuat
dan setia kepada Tuhan. Jangan sampai dengan pergumulan dan persoalan itu kita menjauh daripada Tuhan. Kita menjauh dari kehendak-kehendak Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Esau menjual hak kesulungan ini adalah demi makanan. Untuk memuaskan hawa nafsunya. Untuk memuaskan kedagingan. Ia telah melihat kacang itu kepada Esau, sehingga ia tergoda. Dan seringkali ketika kita melihat sesuatu yang indah, maka jatuh ke dalam dosa jikalau kita tidak berhati-hati. Jadi permintaan Yakub kepada Esau tentang hak kelahiran mencakup kepemilikan tanah Kanaan yang telah Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka. Jadi Yakub ini merebut hak kesulungan itu adalah dengan pandangan rohani bahwa ada hal-hal yang telah Tuhan berikan kepadanya, tetapi ia tidak sabar untuk menunggu. Yang kedua, mengapa Esau menjual hak kesulungan? Yang pertama tadi yaitu oleh karena makanan. Nah, kenapa ia mempunyai keinginan untuk makan? Karena ia sudah lelah. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena nafsu jasmani yang tidak bisa dikontrolnya lagi. Mari kita membuka Alkitab kita dari Ayub pasal 31 ayat 7 sampai 8. Jikalau langkahku menyimpang dari jalan dan hatiku menuruti pandangan mataku dan noda melekat pada tanganku, maka biarlah apa yang kutabur dimakan orang lain dan biarlah tercabut apa yang tumbuh bagiku. Jadi kita melihat tadi bahwa ketika Esau melihat masakan Yakub itu, ia tergoda. Jadi gara-gara matanya, hatinya mengingininya. Dan apa yang dinyatakan di dalam kitab Ayub tadi, apa yang sudah saya tanam, apa yang saya tabur, biarlah direbut oleh orang lain. Jadi memang sudah nyata hal ini kepada Esau, Bapak Ibu yang terkasih. Karena ia telah mengikuti keinginan matanya, maka apa yang menjadi haknya telah direbut oleh Yakub. Oleh karena itu, mari kita hati-hati dengan mata kita ini. Karena kalau kita melihat sesuatu yang indah, ketika kita melihat sesuatu hal-hal yang menurut kita memuaskan kedagingan kita, maka di saat-saat itu untuk jatuh ke dalam dosa. Kalau kita tidak bisa mengontrolnya. Dan kemudian, kenapa Esau menjual hak kesulungan ini? Yaitu untuk memuaskan keinginan dagingnya tadi. Oleh karena makanan, oleh karena perutnya. Sehingga ia tidak mengingat lagi apa yang Tuhan janjikan baginya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena kurangnya kebijaksanaan Esau dan bahkan kebodohannya, ia rela untuk menjadi hamba bagi Yakub. Perhatikan di ayat yang ke-23. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi telah ditentukan bahwa yang lebih muda ini nanti akan menjadi tuan bagi anak yang lebih tua. Tetapi perjalanan yang mereka alami yaitu oleh karena ketidaktaatan Esau kepada Tuhan. Bahkan setelah yang menawaran dari Yakub, ia sama sekali tidak sadar. Ia sama sekali tidak merenungkan bahwa apa yang sudah dilakukannya sudah salah. Ia tidak menyadari kesalahannya.
Sehingga dalam hal ini Matthew Henry mengatakan, orang-orang yang hancur bukan karena melakukan apa yang salah, melainkan karena melakukannya namun tidak menyesalinya. Kita ini memang jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi kalau kita tidak pernah menyesali dosa kita itu, perbuatan kita itu, jikalau kita tidak pernah sadar dan berubah terhadap perbuatan-perbuatan jahat itu, maka sesungguhnya itu adalah orang-orang yang akan hancur. Karena tidak pernah menyesali kesalahan. Segampang itu ia menjual hak kesulungan itu kepada Yakub. Ia berdiri dan pergi. Tidak memberi tawaran lagi untuk diselesaikan secara kekeluargaan mungkin begitu. Janganlah. Kan saya anak pertama, nggak mungkin lah saya menjualnya kepadamu. Harusnya begitu. Ada penyesalan, tetapi dalam hal ini tidak ada. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita merenungkan pribadi kita masing-masing. Apakah ketika kita sudah berbuat salah, apa hal-hal yang tidak baik, apakah sudah pernah kita menyesalinya dan ada niat untuk bertobat, untuk berubah, atau tidak sama sekali? Jikalau kita tidak pernah menyesalinya dan tidak ada niat untuk berubah, maka akan hancur masa depan kita. Ketika kita menyesali berarti kita minta pengampunan daripada Tuhan. Ketika kita menyadari dan menyesali kesalahan perbuatan kita yang jahat, maka kita meminta pengampunan daripada Tuhan. Dan pasti ada niat untuk berubah. Itu akibat ketika kita menyesali setiap dosa, Bapak Ibu yang terkasih. Sekali lagi saya katakan kepada kita, bahwa jangan karena harta, jangan karena makanan, jangan karena tahta, kita menjual apa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Kita menjual iman kita. Jangan sampai begitu. Tetapi hendaknya kita tetap memiliki iman yang teguh. Sekalipun ada persoalan, sekalipun ada pergumulan kita yang sangat berat, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan mengabulkan setiap apa yang kita doakan. Seperti Ishak tadi, yang memohon kepada Tuhan supaya ia memiliki keturunan. Dan Tuhan mengabulkannya baginya. Sehingga mereka memiliki anak, yaitu Yakub dan Esau. Tetapi yang mendapatkan ahli waris kerohanian, yaitu Yakub. Dan kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang mewarisi kerajaan surga. Dan itu adalah pemberian Tuhan bagi kita. Tuhan telah memberikan iman bagi kita untuk percaya kepada Yesus Kristus. Dan jangan sampai kita melalaikan hal itu. Jangan sampai kita meremehkan apa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Tuhan telah memberikan bagi kita kebutuhan, keperluan, dan segala apa yang kita miliki. Maka hendaknya kita menghargainya, Bapak Ibu yang terkasih. Ada lagu, jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tiada yang abadi di dalam dunia. Jadi tidak ada yang abadi di dalam dunia ini, Bapak Ibu. Dan hendaknya kita memiliki iman yang teguh. Sekali lagi, hargai apa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Hargai ketika engkau sudah memiliki suami dan istri. Hargai itu, bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Hargai kalau Tuhan telah memberikan anak bagimu. Hargai itu adalah pemberian yang sangat berarti bagi Tuhan. Yang telah Tuhan berikan bagi kita. Ketika Tuhan memberikan apa yang baik, makanan, minuman,
dan lain sebagainya. Mari kita menghargainya. Mari kita memeliharanya dengan setia.